Marah-marah bengkelnya digusur Kang Dedi. Pria ini masih ngeyel, nggak mau pindah dari tanah PJT. Udah Anda juga berdata, Anda nggak valid kok. Bilang sawah 20 hektar garung, mana 12 hektar? Udah dapat duit 120 juta, udah dikasih kompensasi juga sama Kang Dedi. Ini orang masih aja ngeyel diem di tanah PJT. Ibaratnya dikasih hati minta jantung. Ya kan udah dikasih ongkos. Kamu kan kemarin pengen bertahan terus di sini. Enggak itu. Nah, pindahinnya kalau rabi. kan kata saya gini, kalau butuh pakai alat berat, yuk kita angkat pakai alat berat. Pindahnya. Kakaknya itu dijual tanah garapan 120 juta loh. Nah, iya. Kualitasnya ada di saya. Emang nggak mau pindah, Pak? Jangan, Pak. Itu, iya. Kan kita udah baik. Tanah garapannya udah dijual 120 juta. Iya. Dari saya dapat. Udah dong. Kita udah baik nih. Ya, ini kapan Le ini? Besok ya. Soalnya ini mau dikerjakan. Beda lagi sama bapak satu ini. Pas Kang Dedi datang dan mau lakukan normalisasi, dia justru sadar dan menyerahkan semuanya. Saking bangganya, KDM bahkan nyalamin si bapak ini. Bapak bangun di atas ini izin dari mana? Ya, gimana Pak, kita mau normalisasi sini loh Pak. Kalau pengen itu nggak apa-apa Pak. Bapak ya? Iya. Soalnya udah tahu ini tanah orang. Iya. Nggak apa-apa saya. Masa pindah ke sini Le? Yang benar aja. Apa saya potong dulu? Iya. Ya, jangan marah ke saya. Enggak marah, saya enggak marah. Nih dari awal kurang gimana baik saya ya. Ya, sudah nyampaikan baik. Sebenarnya kamu itu garapan ini sudah dijual belikan. Ya. Hah? Sudah dioper kepada orang lain. Saya tahu 120 juta. Ya, nanti Bapak. Tahun 2012. Tapi kamu ngeyel. Nanti Bapak. Daripada kamu diam di sini tengah jalan udah. Bapak nggak dengar Iya nggak? saya ngomong saya. Iya. Bapak hargailah saya. Iya, saya hargai. Nah. Tapi kamu juga nggak menghargai. Kemarin mau pindah. Saya butuh makan Pak. Dengar dulu Pak. Iya bukan makan. Semua orang itu butuh makan, Le. Jangan begitu, iya. Pak, Nah, yang punya tambal bukan saya. iya. Saudara saya. Saya sampaikan, kemarin kan pekerja. saya sampaikan, ya. Saya pekerja. Kalau dia mencat saya nggak ada salah. Dia minta ke sini. Saya mau kerja doang. Buat makan anak istri saya itu. Daripada kamu pindah ke sini, pindah tengah jalan. Biar Satpol PP datang. Bapak Kalau bilang pindah sama tengah yang jalan, punya ya. tambal nanti sama abang saya. Iya. Bilang sama Jangan dia, begitu, Le. kamu pindah ke sana. Saya terus terang masa malu beban moral, Le. Saya pekerja. Kamu udah dikasih duit sama Pak Gubernur. Saya nggak ada dikasih duit. Pak. Iya, yang punyanya saya tahu. Kerja. 10 juta sama 5 juta. Sama apa? Saya bukannya apa. Terus garapan ini udah dioper alis 120 juta. Gila kamu itu. Saya Pak, jangan marah-marah ke saya. Ya bukannya marah-marah. Saya udah berbuat baik kemarin, Le. Jangan anjing. Jangan lo. Kamu itu tahu. Ya dengerin dulu. Iya. Saya dengerin. Saya nih dari awal kemarin udah baik-baik. Pak Gubernur udah baik-baik. Kasih waktu, minta waktu 1 hari. Sekarang udah 1 minggu. Bagaimana pikiran kamu, Le? Iya, nanti saya bilang sama abang itu, Bang. Udah enggak dibohongin. Dibilang-bilang saya udah ngomong berapa kali sama abang. Termasuk Pak Gubernur. Kamu kalau begitu mempermainkan. Gitu. Bilangin gitu. Udah mulut jangan. Iya. Udah kamu pindah aja tengah jalan tuh. Biar Tampaknya kemunculan kembali video lawas yang menyudutkan KDM bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari upaya sistematis yang sengaja dirancang untuk meruntuhkan integritas beliau di mata publik. Narasi yang dibangun seolah ingin menggiring persepsi bahwa seorang yang pernah mengalami perceraian tidak layak mengemban amanah kepemimpinan. Mengurus rumah tangga saja gagal, apalagi mengurus Jawa Barat. Itulah penggiringan opini yang sedang coba dibangun. Padahal, kalau kita mau jujur, kegagalan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapapun, dan itu bukan cerminan dari ketidakmampuan seseorang dalam memimpin. Justru, dari pengalaman pribadilah, banyak pemimpin yang menjadi lebih bijak, lebih matang, dan lebih memahami persoalan masyarakat dengan empati yang lebih dalam. Menilai kapasitas kepemimpinan hanya dari satu sisi kehidupan adalah pendekatan yang tidak adil, apalagi jika disebarkan dengan niat menjatuhkan, bukan membangun. Padahal, kehidupan rumah tangga dan pengabdian publik adalah dua ranah sisi yang berbeda. Tidak semua perceraian adalah kegagalan. Dalam banyak hal, justru perceraian adalah keputusan bijak yang mencerminkan keberanian untuk menjaga martabat, kedamaian batin, dan kelangsungan hidup yang lebih sehat bagi kedua belah pihak. Ia bisa menjadi awal dari kematangan pribadi dan pertumbuhan spiritual. Jadi, menilai kapasitas seseorang memimpin hanya dari sisi kehidupan pribadinya adalah pendekatan yang sempit dan penuh prasangka. Justru dari situlah kekaguman kita terhadap KDM semakin bertumbuh. Kita coba bayangkan, di tengah derasnya opini miring yang ditujukan kepadanya, tak sekalipun keluar dari lisannya kata-kata yang merendahkan atau membuka aib mantan istrinya. Ini bukan semata soal kesantunan,
melainkan cerminan dari sikap seorang lelaki sejati yang memilih menjaga marwah seorang perempuan, sekalipun kisah mereka telah usai. KDM memahami betul bahwa setiap perempuan tetap layak dihormati, terlebih jika ia pernah menjadi bagian dari hidupnya dan ibu dari anak-anaknya. Sikap ini menunjukkan bukan hanya kebesaran jiwa, tetapi juga kedalaman akhlak bahwa menjaga kehormatan orang lain adalah bagian dari menjaga kehormatan diri sendiri. Ironisnya, justru dari pihak yang memilih membongkar urusan pribadi dan menjelekan mantan pasangannya di ruang publik, tampaklah siapa yang sesungguhnya gagal menjaga adab. Sebab perempuan yang mulia tidak akan menjatuhkan nama orang yang pernah ia sebut sebagai suami, apalagi demi sorotan sesaat. Kang Deddy Mulyadi telah menunjukkan dedikasi nyata melalui keberpihakan terhadap masyarakat kecil, keteguhan menjaga lingkungan, serta keberanian menyuarakan kebenaran. Biarlah rekam jejak dan karya-karya yang bicara, bukan potongan-potongan narasi masa lalu yang diangkat kembali demi kepentingan sesaat. Semoga kita semua belajar dari sikap KDM, bahwa dalam badai sekalipun, keteguhan, ketenangan, dan penghormatan terhadap sesama adalah kekuatan yang tidak bisa dipatahkan oleh narasi apapun. Salam hormat, Sampurasun. Buat pemirsa, kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke. Mendengar pernyataan Pak Ridwan Kamil selama beliau menjabat 1000 desa miskin, itu sudah tidak miskin lagi dari 2018 sampai 2023. Kumaha damang warga Jawa Barat. Heboh, mafia tanah bermunculan, mantan Intel ikut-ikutan, KDM ungkap sampai akan jadi tontonan warga. Diberikan keberkahan dan dimudahkan rezeki serta dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti kata peribahasa, habis gelap terbitlah terang. Namun ini sebetulnya tidak cocok dengan peribahasa itu, karena judulnya adalah habis mantan jaksa terbitlah mantan Intel. Masih sekitaran penertiban Bangli di Karawang. Sekarang akhir-akhir ini muncul lagi ada mantan Intel yang ngotot-ngotot mencak-mencak untuk menolak penertiban Bangli tersebut. Namun dia menolak sampai nantang-nantang katanya. Seorang mantan Intel ini sama halnya dengan si kakek mantan jaksa yang tidak terima untuk penertiban Bangli di Karawang. Namun harus diingat, orang yang mencak-mencak ataupun marah-marah ataupun menolak dengan cara seperti ini justru secara tidak langsung membuktikan bahwa dia ada masalah, ataupun dia memiliki sesuatu yang salah. Nanti juga akan terungkap, nanti juga akan terbukti, nanti juga akan terkorek secara tidak langsung. Bagi kita tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar atau menjadi sebuah tanda tanya besar. Mengapa mereka ini sudah tua-tua kok masih saja mengikuti hawa nafsu, mengikuti egoisnya, mengikuti rasa egonya, gitu kan? Ini sama sekali tidak menggambarkan orang tua yang pernah menjabat suatu jabatan atau yang memiliki keilmuan, wawasan sebagaimana layaknya seseorang yang pernah memiliki jabatan tertentu. Sama sekali tidak menggambarkan itu. Saya sudah pernah bilang sama aja dengan preman-preman pasar gitu kan, yang notabene mereka tidak berpendidikan. Nah, ini harus menjadi tolak ukur bagi kita dan juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa di Indonesia ini memang masih banyak orang-orang yang seperti ini. Justru ketika menjabat memanfaatkan jabatan untuk kemudian melebarkan sayap dan juga mengepakkan kekuatannya, seolah-olah ingin terlihat berkuasa banget di dunia ini. Dan setelah menjabat pun masih saja tidak mau lepas dari jabatan, sehingga seolah-olah masih berkuasa, seolah-olah masih bisa mengendalikan pejabat-pejabat yang baru.
maunya, inginnya mereka itu tetap berkuasa, tetap memegang kendali di pemerintah. Adanya kelonggaran dari pemerintah, adanya penghormatan berlebihan dari para pejabat dari pihak-pihak tertentu, sehingga kemudian mereka itu keenakan gitu ya. Kita berharap moga-moga kejadian ini tidak terulang lagi. Kejadian seperti ini tidak pernah ada lagi di negara kita, di Indonesia ini. Mereka-mereka yang justru mantan pejabat ataupun orang-orang yang pernah menduduki jabatan tertentu di pemerintahan ini, setelah mereka pensiun tentunya akan kembali menjadi orang biasa, menjadi rakyat biasa, menjadi warga sipil biasa. Apa yang dilakukan oleh si bapak mantan jaksa dan si bapak mantan Intel ini akibat dari perlakuan sebelumnya, maka inilah yang terjadi. Jadi keinginannya itu seperti ini. Bapak KDM, ketika Bapak KDM menjabat, dia harus diutamakan, dia harus diprioritaskan oleh seorang KDM. Seperti pejabat-pejabat yang lain yang selalu memprioritaskannya. Tetapi KDM tidak bisa seperti itu. Dia itu seolah-olah sebetulnya protes, tapi protesnya dengan cara yang salah.